Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Masa depan Luka Modric di San Siro masih menjadi misteri hingga saat ini menurut sebuah laporan. Piala Dunia adalah fokus Modric saat ini, namun keputusan tentang masa depan sang gelandang tampaknya akan dapat dibuat sebelum dia melakukan perjalanan menuju Amerika Utara. Theo Moreto pun ikut mengkonfirmasi hal serupa. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Kontrak Luka Modric berakhir pada bulan Juni. Ada opsi untuk memperpanjangnya satu musim lagi, tetapi terserah pemain. Luka Modric akan memutuskan sekitar April hingga Mei. Seiring berjalannya musim ini, dia ingin fokus pada masa kini. Dia ingin mendapatkan kemenangan sebanyak mungkin bersama Milan dan kemudian dengan tenang memutuskan masa depannya. Dia ingin tampil sebaik mungkin di Piala Dunia dan kemudian memutuskan apa masa depannya. Untuk waktu, kami perlu memahami apa yang benar-benar diinginkan pria itu menjelang akhir musim ini, ungkapnya. Misi AC Milan untuk menandatangani Leon Goretzka semakin sulit setelah minat dari Inggris menurut sebuah laporan. Goretzka tampaknya hampir berseragam Atletico Madrid bulan lalu, tetapi semuanya batal terjadi dan sekarang Christian Falk berbicara tentang situasi gelandang Jerman itu. Berikut komentar sang jurnalis. Itu benar, Arsenal mengajukan tawaran untuk Leon Goretzka sesaat sebelum batas waktu transfer. Ini adalah pilihan yang sangat menarik bagi orang Jerman itu, tetapi pada titik ini, dia sudah memutuskan dia tidak akan pindah pada musim dingin. Ketika Atletico Madrid tiba, dia membuat pernyataan resmi di akun Instagram miliknya dengan mengatakan bahwa ini bukan caranya untuk mengakhiri janjinya di menit-menit terakhir. Bahkan untuk Arsenal, saya pikir dia akan cocok di Premier League. Dia percaya gaya bermainnya cocok dengan papan atas Liga Inggris. Masih ada minat dari Atletico Madrid, jadi banyak pilihan untuk masa depan. Italia juga menjadi peluang dengan minat dari Juventus, Milan, dan Napoli. Arsenal tentu saja akan menarik bagi sang gelandang, tetapi tawaran itu datang terlambat pada hari tenggat waktu yang tidak memberi cukup banyak waktu kepada siapapun untuk bereaksi. Sayang sekali untuk Arsenal dan Goretzka, ungkapnya. Pelatih Crystal Palace akui bahwa strikernya telah alami masalah lutut sebelum kedekatan dari AC Milan. Olivier Glasner berbicara tentang gagalnya transfer Gianfilippo Mateta ke San Siro, serta kondisi fisik sang penyerang yang ternyata telah mengalami masalah fisik sejak tahun lalu. Berikut komentar sang pelatih dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Mateta mengalami masalah lutut sejak November. Dia ingin terus bermain, jadi kami berhasil. Mateta mengatakan kepada kami bahwa dia ingin pergi. AC Milan menilainya dan memutuskan untuk tidak menandatangani Gianfilippo. Kami akan melakukan penilaian lebih lanjut untuk benar-benar menemukan solusi terbaik terkait masalah ini, ungkapnya. Zlatan Ibrahimovic menerima kesempatan untuk membawa obor resmi untuk Olimpiade musim dingin Milan Cortina 2026. Kemarin Olimpiade musim dingin telah dimulai, jadi para pembawa obor terakhir dipersilakan untuk mengambil kesempatan membawa obor melalui Milan menjelang pembukaan di San Siro. Massimiliano Allegri sebelumnya telah ditunjuk sebagai pembawa obor dan dia terlihat emosional terhadap kehormatan tersebut. Sekarang giliran Zlatan yang mendapatkan kehormatan untuk mengambil bagian dalam upacara sebagai pembawa obor juga. Dan penyerang Swedia itu membawa obor melalui jalan-jalan di Milano yang telah dia anggap sebagai rumah kedua. Nih, Mimin kasih bonus aksi dari King Zlatan. AC Milan bersiaga karena Sandro Tonali ingin kembali ke Italia pada musim panas menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Tonali ingin kembali ke Italia mungkin akhir musim ini. Misinya jelas, dia ingin membantu Italia menembus Piala Dunia, lalu membawa Newcastle United lolos ke kompetisi Eropa dan kemudian kembali ke rumah. Giuseppe Rizzo selaku agen sang pemain berbicara tentang masa depan Tonali, telah berusaha keras untuk menjaga rumor tersebut tidak menyebar. Namun keinginan Tonali jelas, dia ingin pulang dan kembali bermain di Serie A. Pertama yang akan dihubungkan jelas adalah Rossoneri. Klub tidak pernah menutup pintu untuk kembali bersatu dengan sang pemain dan begitu pula dengan Tonali. Namun mereka belum menunjukkan minat serius kepadanya dan negosiasi dengan Newcastle United bisa menjadi sulit setelah saga perjudian. Selain itu, tim-tim lain seperti Juventus, Arsenal, dan Napoli telah memantau serius sang pemain. The Gunners merupakan tim terdepan karena mereka terlihat yang paling mampu memenuhi gaji Tonali. Sky UK juga melaporkan bahwa Newcastle meminta setidaknya 80 juta euro, tetapi jelas mereka akan meminta harga yang lebih tinggi untuk rival di Premier League. Direktur olahraga Catanzaro puji rasa hormat yang ditujukan AC Milan kepada timnya terkait transfer Alphonso Cisse.
Ciro Polito selaku direktur olahraga berbicara dalam konferensi pers tentang masa depan dari Cisse bersama Catanzaro yang sekarang telah menjadi milik Rossoneri. Berikut komentar petinggi tim Serie B itu disampaikan melalui Milan News. Cisse memiliki kesempatan untuk segera bergabung dengan klub besar, tetapi dia memutuskan untuk tetap menghormati tim dan perjalanan yang dimulai di sini. Siapapun yang ingin berada di Catanzaro harus tinggal di sini. Siapapun yang mengenakan jersey ini harus melakukannya dengan bangga dan tanggung jawab terhadap kota yang hidup untuk sepak bola, ungkapnya. AC Milan mendapatkan kabar baik dari duo bintang mereka jelang pertandingan melawan Pisa menurut sebuah laporan. Massimiliano Allegri memutuskan untuk tidak memainkan dua bintangnya dalam kemenangan besar di markas Bolonya. Mereka adalah Christian Pulisic dan Rafael Leao. Namun pasangan itu mungkin akan kembali tersedia, terutama ketika Milan tidak memiliki pertandingan akhir pekan ini yang akan membantu waktu pemulihan kedua pemain itu. Calciomercato.com melaporkan bahwa Leao akan tersedia untuk pertandingan melawan Pisa karena saat ini dia memiliki kondisi yang jauh lebih baik daripada penyerang Amerika Serikat itu. Namun tampaknya pemain timnas Portugal itu bukanlah satu-satunya pemain yang akan kembali dari cedera. Terkait rencana pemulihan khusus yang dikembangkan oleh Allegri dan stafnya, Pulisic terus menunjukkan peningkatan dalam kondisi fisik dan diprediksi akan tersedia juga untuk pertandingan pekan depan. Dia akan tersedia meskipun mungkin belum 100%, tetapi yang jelas peluang Pulisic kembali tersedia semakin besar. Para penggemar bisa membantu AC Milan menghabiskan tiket untuk 3 pertandingan ke depan menurut sebuah laporan. Setelah 10 pertandingan Serie A di San Siro tanpa kekalahan, Milanista mulai berbondong-bondong untuk kembali melihat tim kesayangan mereka bermain di kandang. Hal ini juga tidak lepas dari Diavolo yang masih berkompetisi untuk mengamankan Scudetto pada akhir musim nanti. Hal ini juga didukung oleh fakta yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa tiket pertandingan Derby della Madonnina melawan Inter bulan depan telah habis terjual. Namun itu bukanlah satu-satunya pertandingan yang tiketnya sudah ludes tak tersisa. Milan News melaporkan bahwa tiket pertandingan Milan melawan Como dan Parma juga sudah tidak bisa dibeli lagi karena tiket kedua pertandingan tersebut telah habis terjual. Hal ini telah menunjukkan bahwa para penggemar dalam jumlah besar telah kembali ke stadion dan jelas ini akan menguntungkan bagi Rossoneri itu sendiri dalam segi finansial. Meskipun musim 2025-26 belum selesai, tetapi bocoran jersey AC Milan musim berikutnya telah bermunculan. Bukan hal baru bagi jersey tim untuk musim berikutnya telah bocor. Hal ini tidak sepenuhnya buruk, terlebih jika bocoran itu menampilkan jersey yang ikonik dan bagus. Jelas hal itu akan semakin menarik minat dari para penggemar untuk bersiap membeli jersey tim kesayangan mereka untuk musim depan. Sekarang kembali muncul bocoran terkait jersey terbaru Rossoneri untuk musim 2026-27 yang menampilkan seragam tandang dan seragam ketiga. Rodewan Kids melalui akun X miliknya membagikan penampakan seragam tersebut. Berikut penampakannya disampaikan melalui Sempre Milan.